Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Debanto dengan NIM 124090 Di sini saya akan ingin menjelaskan mengenai jawaban saya dari soal UAS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Muhammad Irfan Septian Musti, MSI, dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sini saya diminta untuk membuat video penjelasan dengan durasi maksimal 30 menit yang harus diunggah ke YouTube. Nah, di sini saya diminta menjelaskan secara detail. Detailnya itu logika dan alur penyelesaian soal, penjelasan kode program, bagaimana error handling yang diterapkan, lalu analisis hasil dari implementasi kodenya. Terus saya diberikan ini data di dalam file ini. Kemudian itu data di atas adalah sebuah list of tick yang berisi informasi tentang individu pada proyek-proyek mereka. Kemudian nomor satu yaitu saya diminta untuk mengidentifikasi individu dengan semua proyek selesai. Saya diminta untuk membuat fungsi bernama find individual with all complete project yang mengembalikan list nama individu yang semua proyeknya sudah selesai. Proyek dianggap selesai jika semua tugas dalamnya status complete. Oke, langsung saja. Ini datanya ya. Ini adalah datanya yang diberikan oleh dosen saya. Datanya panjang, ada ID 1, ID 3, ID 5, ID 6 hingga ID 10 ya. ID 10. Ini saya membuat fungsi bernama find individual with all complete project dalam data. Kemudian saya melakukan try escape di sini. Try escape yaitu berfungsi sebagai memastikan penanganan error jika ada kesalahan dalam logika atau input data yang saya lakukan. Kemudian saya membuat list kosong, inisiasi list kosong dengan nama complete individuals untuk menyimpan nama individu dengan semua proyek selesai. Ini menyimpannya di sini di list kosong. Kemudian saya melakukan inisiasi individu di dalam data. Kemudian saya mengasumsikan semua proyek itu selesai dengan flag true. Kemudian saya melakukan ini di line ini saya melakukan inisiasi iterasi looping. Saya melakukan looping di individual di dalam projectnya. Oke, dalam projectnya list kosong .get ya. Ini .get ini untuk mencegah error jika kunci projectnya tidak ada. Kemudian for text in project ini sama, saya melakukan looping iterasi di project di dalam project saya melakukan iterasi pada proyek pada tugas proyek. Tugas proyeknya ini tugas di project ini projectnya, ini tugas projectnya. Sama .get itu untuk mencegah error jika kunci tugas tersebut tidak ada. Kemudian ini saya mengecek apakah status dari tugas tersebut tidak komplit. Nah ya, tidak komplit. Jika tidak komplit, maka complete menjadi false, karena saya true flag true ini untuk saya asumsikan karena proyeknya sudah selesai. Kalau false berarti belum selesai, lalu di break. Lalu sini ada if not else complete itu jika statusnya tidak komplit ya, not all complete, lalu di break. Nah, di sini lanjutannya if all complete jika semua tugas selesai. Jika semua
ini untuk memastikan, ini mengecek ya, atau memastikan jika semua proyeknya kelar dan setiap individu memiliki setidaknya satu project. Setidaknya ini untuk memastikan ada projectnya, kan ini .get ini untuk mencegah error jika kunci ada dan minimal ada satu project. Kemudian di append individual name-nya di append di dalam complete individuals yang list kosong tadi. Kemudian di return ke complete individual yang tadi di return. Lalu ada escape di sini untuk tangani error dan tampilan pesan, dan tampilan pesannya nanti jika error nanti ada di sini. Jadi kesalahan ini nanti akan tercetak. Lalu di return ke list kosong. Ini untuk memanggil hasilnya dengan hasil fungsinya nih untuk kalau dipanggil gini hasilnya list kosong ya, itu list kosong karena tidak ada yang dia ada namanya yang status complete tapi dia tidak memiliki project. Tapi di sini kan disuruhnya dia memiliki project tapi statusnya komplit. Oke, sekarang untuk nomor 2, saya diminta untuk menggabungkan teks berdasarkan kota. Saya diminta untuk membuat fungsi bernama combine text by city yang melakukan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu. Setiap tugas harus menyertakan nama individu, ID proyek, ID tugas. Hasilnya harus berupa dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list tugas sebagai nilai. Oke, langsung ke codingannya nih. Ini saya datanya sama kayak tadi. Ini saya membuat fungsi bernama combine text by city di data. Kemudian saya melakukan try escape juga di sini. Try escape. Try di sini memastikan penanganan error ya. Kemudian saya membuat dictionary kosong, yaitu untuk menyimpan tugas berdasarkan kota. Kemudian saya melakukan looping atau iterasi untuk setiap individu dalam data. Kemudian saya membuat home address, mengambil alamat rumah dari itu, mengambil alamat rumah masing-masing individu secara aman menggunakan menggunakan .get tadi untuk menghindari untuk mencegah error jika kunci-kuncinya ini kunci tidak ada kuncinya, tidak ada kunci kontaks, tidak kunci address, tidak kunci home. Saya dari individual tadi dari individual nanti saya mengambil konteks. Setelah mengambil konteks saya mengambil addressnya lalu mengambil home-nya. Nah, kalau dapat home-nya maka itu menjadi home address. Kemudian di sini city-nya yaitu home address. Di dalam home address tadi, home-nya ini dalam home address saya ambil city-nya. Jadi dapat city. Kita dapat city-nya. Mengambil kota dari alamat rumahnya ya. Kemudian ini mengecek memastikan jika kota tidak ditemukan, maka dilanjutkan ke dilanjutkan ke individu berikutnya. Kemudian for project individual, saya melakukan iterasi project untuk setiap project pada individu .get untuk mencegah jika kuncinya tidak ada ya kuncinya individu. Saya membuat iterasi pada project setiap individu ya. Lalu saya melakukan iterasi lagi, looping lagi untuk setiap tugas pada project, projectnya. Kemudian tugas detailnya
menyusun detail tugasnya. Ini untuk menyusun detail tugasnya itu name, project, text, description, statusnya apa. Kemudian jika kota tidak di dalam kota, teks kotanya. Jika kota belum ada dalam dictionary yang tadi nih, city not di dalam ini, maka tambahkan inisiasi daftar baru ke kota tersebut. Ini membuat dictionary baru, list baru, daftar baru, daftar kota baru. Nah, city di append text detailnya. Text detail tadi karena kan kita udah membuat list kosong tadi, lalu di append text detail yang tadi ini, yang ini text detailnya di append ke city text yang list kosong tadi. Kemudian return ke city text yang awal, yang dictionary. Kemudian escape-nya di sini menangani error. Jika terjadi kesalahan, dia akan mencetak jika ada error, tidak akan mencetak terjadi kesalahan. Oke, kita loading codingan saya. Lalu ini untuk memanggil codingannya ya. Ini memanggil codingannya. Nah, ini dia. Ini sudah dikelompokkan berdasarkan kota. Ini berdasarkan kota, name-nya John, ada John, projectnya ini, terus ada John Day, projectnya ini. Nah, kemudian di kota Los Angeles ini udah sesuai Chicago, Seattle, Austin, Denver, San Francisco, dan Portland. Ya itu ya. Oke. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 ya, ini data untuk nomor 3 dan 4 yaitu berbentuk pandas. Saya sudah mendownload pandasnya, jadi langsung saja sini deskripsinya. Oke, lalu ini nomor soal 3-nya, saya diminta untuk mengidentifikasi kandidat pelatihan manajemen. Saya diminta untuk membuat fungsi bernama find promotion kandidat yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi dengan kriteria pengalaman kerja kurang dari 3 tahun, skor kinerja di atas rata-rata skor kinerja setiap individu, semua individu, gajinya harus di bawah kuartil terendah dari semua data gaji, 25% terendah. Individu harus bekerja di departemen yang bukan admin atau support. Sini harus mengembalikan list dictionary untuk setiap individu yang memiliki kriteria dengan informasi nama, departemen, gaji, skor kinerja, pengalaman kinerja. Langsung saja ke codingannya. Ini import pandas SPD. Itu untuk mengimport pandasnya ya. Lalu saya membuat data kedua dengan PD yang tadi pandasnya di read underscore csv, itu fungsinya di read csv. Terus ini location filenya. Ini data 2 nih, saya hapus. Ini saya keluarkan, saya loading. Nah, ini datanya. Kemudian soal ketiga, saya diminta untuk membuat find promotion. Ini fungsi find promotion candidates di data kedua. Kemudian saya melakukan try escape lagi. Sini try escape-nya. Try escape ya untuk menghandling error ya. Ini gunanya try. Lalu saya langkah pertama, saya menghitung rata-rata skor kinerja, average performance sama dengan data kedua performance score .min. Nah, .min ini fungsi untuk menghitung rata-rata nilai kolom performance score. Rata-rata kolom performance score nih. Kolomnya dengan fungsi .min. Kemudian menghitung kuartil bawah 25% untuk gaji. Salari kuartil 25, data 2 diambil salarinya
dot kuantil 0,25 itu sama dengan 25% ya. 0,25 itu fungsinya kuantil itu untuk menghitung nilai kuartil 25 di kolom salary. Salary dihitung kuartil 25% terbawah. Kemudian saya melakukan filter data sesuai kriteria kandidatnya, yaitu experience, pengalamannya kurang dari 3 tahun, dan ada dan ini fungsi dannya itu operator logika. Ini logika untuk menggabung filter ya. Ini logika untuk menggabung, dan performance skornya, kinerjanya harus melebihi di atas rata-rata performance-nya. Terus salarinya harus kurang dari sama dengan 25%, kurang dari bisa 25%, atau di bawahnya di 25%-an, kuartil 25. Terus departemennya is in berarti ada di dalam. Nah, karena ada minus di sini, ini tidak, jadi tidak di dalam admin dan support, tidak berasal dari departemen admin atau support. Oke, itu kandidatnya dapat. Lalu kemudian pilih kolom yang diperlukan untuk hasil akhir. Saya membuat result sebuah result ya. Pilih kolom yang relevan dari kandidat, yaitu dengan name, departemen, salary, performance, forest, experience, kemudian dengan fungsi to dictionary orient records, dan ubah ke format di daftar. Ini untuk mengubah ke format daftar dictionary untuk mempermudah outputnya. Return result, mengembalikan hasil sebagai daftar dictionary. Escape-nya ini untuk handling error yang tadi. Jika ini yang pertama, ini akan mencetak jika error missing required column, jika ada kolom yang hilang. Ini yang ada lagi escape errornya untuk unexpected error occurred, jika ada kesalahan lainnya. Oke, ini saya memanggil hasilnya ya, memanggil hasil dari fungsi find promotion text data 2. Nah, ini error ya, karena tidak ada hasil apa yang diminta tuh tidak ada, jadi dia error. Sesuai tadi handling error ya, karena dia kolomnya tidak ada jika kolom hilang. Oke. Lalu sekarang nomor 4, saya diminta untuk mengidentifikasi individu ideal untuk promosi. Saya diminta untuk membuat fungsi bernama find promotion candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok, yaitu dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun, kinerjanya harus di atas 85 skor kinerjanya, status remote workernya harus false, tidak bekerja secara remote, gaji salary harus di atas rata-rata gaji, harus kurang dari rata-rata gaji di departemennya. Fungsi harus mengembalikan list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Langsung saja ke codingannya. Untuk soal nomor 4, codingannya sama ya kayak tadi. Sini nomor 4 saya membuat fungsi find promotion candidate text keempat ya, soal keempat dari data kedua. Kemudian try escape, saya melakukan try escape lagi. Itu untuk menghandle error ya. Yang pertama, saya menghitung rata-rata gaji per departemen. Departemen average salary, yaitu data kedua di grup I. Ini saya melakukan grup, mengelompokkan data berdasarkan departemen, salary, dan salary. Lalu saya transform
saya itu untuk ini fungsi bukan gimana saya fungsi menghitung rata-rata gaji untuk setiap individu berdasarkan berdasarkan grup tadi. Saya grup tadi sesuai departemennya, saya melakukan minnya menghitung rata-rata gaji setiap berdasarkan departemennya. Departemen di sini misalnya departemen engineering saya mengambil salarinya. Ini di grup di grup setiap engineering nah itu ya, departemen engineering lagi tuh intinya engineering dan salary. Terus saya itu dirata-ratain di setiap grupnya. Oke. Kemudian saya memfilter data berdasarkan kinerjanya kandidatnya, yaitu experience-nya lebih dari 5 tahun, performance score-nya pengalaman minimal 5 tahun, jadi lebih dari sama dengan 5. Performance score-nya harus lebih dari 85, di atas skor kita di atas 85. Remote worker-nya tidak bekerja secara remote control, secara remote worker-nya berstatus tidak remote ya, tidak remote worker. Salarinya kurang dari rata-rata, gajinya di bawah rata-rata di departemen yang tadi kita hitung apa ya, itu kandidatnya ya. Lalu kemudian saya melakukan pilih kolom yang diperlukan untuk hasil akhir. Ini membuat kolom baru, ini hasil result. Kemudian kandidatnya saya membuat kolomnya yaitu berupa name, departemen, salary, performance, experience, to dictionary records. Ini bermaksud yaitu di sini tuh yang relevan ini memiliki kolom yang relevan untuk dijadikan dictionary, diubah ke format daftar dictionary ini, itu dictionary membuat format untuk diubah ke format dictionary kayak tadi yang di atas yang nomor 3. Kemudian escape, di sini escape return missing recording, ini jika kesalahannya, jika ada errornya, jika ada kolom yang hilang. Ini error yang kedua jika ada kesalahan yang lain, executed error accurate. Sini saya udah ya, codingannya udah kelar. Ini saya jalankan, lalu ini saya jalankan. Ini untuk memanggilnya ya, memanggil fungsinya. Hasilnya adalah is kosong karena tidak ada yang memenuhi kriterianya ya, kandidatnya tidak ada. Oke, untuk soal nomor 5, saya diminta untuk mengsortir dengan kunci custom. Diberikan data list tuple, nama dan nilai, berisi nama dan nilai, ini nama dan nilai. Saya diminta untuk membuat sebuah fungsi sort student yang mengembalikan list yang diurutkan berdasarkan nilai secara descending atau ascending. Contoh penggunaannya ini descending, diurutkan dari terbesar 95, terkecil 78. Oke, langsung saja ke codingannya. Ini saya membuat fungsi bernama sort student. Di dalam sort student, order descending. Ini maksudnya adalah saya membuat fungsi sort student. Di sini tuh parameter student adalah daftarnya tuple ya, daftar tuple, ordernya descending. Ordernya itu kayak pengurutannya dia, jadi ini ordernya harus dari yang tertinggi, jadi nanti studentnya siapa yang tertinggi 95, nah jadi nanti pertama Dewi misalnya gitu. Kemudian try-nya dicoba ini try escape untuk melakukan penanganan error ya, try escape error. Lalu saya melakukan yang pertama tuh, saya melakukan validasi input untuk parameter order. Jika order tidak di dalam not in ascending atau descending.
Jika order tidak termasuk dalam nilai yang diizinkan, yaitu ascending, descending, harusnya bukan kayak gitu. Raise value error. Lalu pre dicetak fungsi akan memunculkan value error yang bertuliskan order must be either ascending or descending. Itu akan tercetak. Lalu saya menentukan parameter reverse untuk fungsi assorted. Nah, saya reverse ordernya bersifat true ya, jika ordernya adalah descending. Selain dari itu salah. Berarti kalau di ascending ordernya berarti salah. Sorted itu ya, sorted digunakan untuk menentukan apakah pengurutan ini. Urutkan daftar berdasarkan skor elemen kedua dari tuple. Sorted students, key lambda x x1 reverse sama reverse order. Nah, ini maksudnya parameter reverse fungsi sorted student digunakan untuk mengurutkan daftar berdasarkan elemen keduanya. Elemen keduanya yaitu ini ya. Elemen kedua dari tuple dikali 1 yaitu skor. Ya, skornya ini dikali 1 yaitu skor. Lalu reverse sama dengan reverse order. Oke, itu tidak reverse sama reverse order nih. Di sini saya reverse. Ya, sama aja, tidak ada pengaruhnya. Kemudian return sorted student di return itu memastikan pengurutan. Iya, ini memastikan pengurutan sesuai parameter ordernya. Ini dibalikkan di return. Oke. Kemudian di escape ya, di escape type error SE, returnnya ini error string E. Ensure student is a list of tuple with names and scores. Ini inputnya jika student bukan daftar tuple dengan tidak sesuai fungsi menangkap kesalahan ini. Tidak sesuai nama dan skor jika fungsi menangkap kesalahan. Ini yang kedua, unexpected error occurs selain kesalahan lain. Nah, ini untuk kesalahan lainnya. Kemudian kita print ya. Kita print ini sorting secara descending ya. Langsung di print secara sekaligus. Enggak usah, kita pisah aja. Ini kita pisah. Yang pertama, nah ini descending dulu yang awal. Nah, ini diurutkan dari besar ke kecil. Nah, ini yang ascending. Student, descending. Ini student, ascending. Ini dari kecil terbesar. 78, kita 78 ke DW ke 9. Oke, sekian penjelasan video mengenai tugas yang diberikan oleh dosen saya, tugas UAS dari dosen saya Muhammad Irfan Septiar Musti MSI untuk mata kuliah dasar pemrograman.
Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.